Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Farmasi Industri, Program Studi D3 Farmasi Angkatan 2018 akan menjelaskan materi kami tentang Quality Assurance. Perkenalkan, nama saya Humair Hasnur. Perkenalkan, nama saya Arsal Ilham Pratatin. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Bahtiar. Perkenalkan, nama saya Lesti Sapar. Perkenalkan, nama saya Irma Basir. Perkenalkan, nama saya Irini Pariakan Sarapang. Perkenalkan, nama saya Siti Bahria. Seperti yang kita ketahui bersama, industri farmasi bertujuan untuk menghasilkan obat yang harus memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa industri farmasi harus memiliki 3 apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Pemastian mutu suatu produksi sangat penting, di mana quality assurance atau pemastian mutu merupakan keseluruhan sistem yang dibuat dengan tujuan agar seluruh produk industri farmasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Jadi di sini quality assurance atau QA, pemastian mutu merupakan suatu keseluruhan sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu sistem, metode, alat, proses produser, atau metode analisa hasilnya memang sesuai yang diharapkan. Kemudian kegiatan quality assurance itu yang pertama ada audit internal. Quality assurance atau pemastian mutu melakukan evaluasi kerja ke semua bagian atau departemen yang ada. Saat ini, audit internal masih terbatas pada departemen yang berada di bawah plant manager. Kemudian kegiatan yang kedua itu ada kalibrasi, yaitu merupakan serangkaian tindakan untuk menentukan tingkat kesamaan nilai yang diperoleh dari sebuah alat ukur atau dari sistem ukur yang dipresentasikan dari pengukuran bahan dan tingkat membandingkannya dengan nilai yang telah diketahui dari suatu ukuran standar. Kemudian kalibrasi ini terbagi menjadi kalibrasi internal dan eksternal. Kalibrasi internal dilakukan oleh PT Kimia Farma dengan alat kalibrasi yang ada. Kemudian kalau kalibrasi eksternal itu dilakukan oleh perusahaan lain yang memiliki kalibrator standar, jadwal rutin setiap 6 bulan sekali. Sedangkan alat yang jarang digunakan dilakukan kalibrasi selama 2 tahun sekali. Kegiatan quality asuransi yang ketiga adalah validasi. Validasi merupakan suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mutu akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Dalam melakukan validasi, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, diantaranya yang pertama, rencana induk validasi, yaitu suatu dokumen yang menyajikan informasi mengenai program kerja validasi perusahaan itu. Dokumen ini hendaklah memberikan rincian jadwal kerja validasi yang harus dilaksanakan. Yang kedua, protokol validasi, suatu rencana tulisan mulai dari bagaimana validasi akan dilaksanakan, termaksud parameter pengujian, karakteristik produk, peralatan, dan batas pengambilan keputusan terhadap hasil uji yang dapat diterima. Quality assurance ada pengawasan selama proses atau in-process control IPC. Tujuan dilakukan pengawasan selama berlangsungnya proses pengolahan yaitu untuk mencegah terlanjurnya diproduksinya obat yang tidak memenuhi spesifikasi. Laboratorium pengujian IPC
terletak di area produksi. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengambil contoh dan mengadakan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang dihasilkan pada tahap-tahap tertentu dan proses pengolahan. Pengawasan dalam proses pengolahan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu yang pertama bagian produksi, yang menjamin bahwa mesin dan peralatan produksi serta proses yang digunakan akan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Yang kedua, bagian pengawasan mutu yang meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan pada tahap tertentu telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Sebelum dilanjutkan proses berikutnya, bagian pengawasan mutu menentukan apakah tahap lanjutan dari proses pengolahan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Kegiatan quality asuransi yang kelima yaitu pengawasan dalam proses pengemasan. Pengawasan dalam proses pengemasan hendaklah meliputi pemeriksaan parameter kualitas antara lain A. Kerapatan tutup wadah seperti tutup botol dan tube. B. Jumlah satuan produk dalam kemasan. C. Kebenaran dan kebersihan bahan pengemasan yang dipakai. D. Kerapian pengemasan, penulisan nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan E yaitu kebocoran produk yang dikemas dalam strip. Kegiatan quality assurance yang keenam ada sistem tata ruang udara. Sistem tata udara adalah suatu sistem yang mengondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembapan nisbi, arah pergerakan udara dan mutu udara, termasuk pengendalian partikel dan pembuangan kontaminan yang ada di udara seperti vapors dan fumes. Disebut sistem karena AHU terdiri dari beberapa mesin atau alat yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem tata udara yang dapat mengontrol suhu, kelembapan, tekanan udara, tingkat kebersihan, pola aliran udara, serta jumlah pergantian udara di ruang produksi sesuai dengan persyaratan ruangan yang telah ditentukan. Sistem tata udara terbagi atas 5. Yang pertama, cooling coil atau evaporator. Yang kedua, static pressure fan atau blower. Yang ketiga, filter. Yang keempat, ducting. Yang kelima, damper. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu gudang. Gudang masih berada di area produksi tetapi tidak berhubungan langsung dengan bagian produksi. Di gudang terbagi atas beberapa ruangan, di mana ruangan tersebut saling berhubungan dan dilengkapi AC untuk menjaga suhu dan kelembapan ruangan. Adapun ruangan di gudang antara lain, yang pertama itu ruang karantina bahan baku obat, yang kedua ruang penyimpanan bahan pembantu yang telah diluluskan bagian pengawasan mutu. C. Ruang penyimpanan bahan baku yang telah diluluskan bagian pengawasan mutu. D. Ruang penyimpanan kapsul kosong. E. Ruang penyimpanan obat jadi. F. Ruang penyimpanan bahan pengemas dan etiket. Oke, selanjutnya kegiatan quality assurance yang ke-11 yaitu sanitasi dan higien. Tingkat sanitasi dan higien yang tinggi hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkup meliputi personalia, bangunan, peralatan dan kelengkapan, bahan produksi serta wadahnya, dan setiap hal yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Sumber pencemaran hendaklah dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan higien yang menyeluruh serta terpadu. Sanitasi dan higien diatur dalam pedoman CPOB 2012 adalah terhadap personalia, bangunan dan peralatan, prosedur pembersihan, sanitasi dan efektivitas prosedur, dan selalu memenuhi persyaratan. Quality assurance ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah terbagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan cair. Proses pengolahan limbah
cair, yaitu yang pertama, limbah cair yang dikeluarkan ditampung dalam bak penampungan. Kedua, pada bak netralisasi bila perlu ditambahkan air kapur untuk menetralkan limbah cair yang dikeluarkan. Ketiga, pada bak aerasi dilakukan aerasi dengan menggunakan aerator yang bertujuan untuk menginjeksikan udara ke dalam bak tersebut supaya bakteri aerob yang terdapat dalam bak tersebut dapat melakukan penguraian bahan-bahan organik yang terdapat dalam limbah cair tersebut. Pada bak sedimentasi, limbah cair tersebut didiamkan atau diendapkan. Beberapa hari selanjutnya dialirkan ke bak biokontrol. Pada bak biokontrol dilakukan pengujian terhadap hasil pengolahan limbah cair tersebut berupa nilai BOD atau Biological Oxygen Demand dan COD Chemical Oxygen Demand. Bila telah memenuhi syarat nilai BOD dan COD, maka limbah cair yang telah diolah tersebut dapat dibuang ke lingkungan. Pada pengolahan limbah padat, sumber limbah padat berasal dari ada 4, yaitu debu yang pada dust collector di ruangan produksi. Yang kedua, debu yang berasal dari vacuum cleaner yang digunakan untuk membersihkan ruangan produksi dan alat produksi. Yang ketiga, wadah etiket yang rusak dari bagian pengemasan untuk tube sebelum dimusnahkan digunting terlebih dahulu. Keempat, bahan-bahan yang tidak memiliki spesifikasi ataupun yang telah rusak yang berasal dari bagian gudang. Semua limbah padat tersebut dibakar oleh petugas dan sisa pembakaran tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.